Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu ini bersama-sama. When the mountains fall and the sea turns rough, but my words stand strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountain falls and the sea turns rough, when my words stand strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Our mercy never failing, stronger, deeper
Halo teman-teman, happy Sunday. Minggu lalu kita sudah mulai sermon series yang baru yaitu God Redeems His People. Dan minggu ini kita akan melanjutkan khotbah berseri mengenai kisah penebusan Tuhan dengan judul God Redeems Adversity, yang artinya Tuhan menebus kesulitan atau kesengsaraan. Wah, topik ini sangat relevan ya untuk kita, karena pasti setiap dari kita pernah mengalami kesulitan di dalam hidup kita. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar sesuatu yang baru lagi Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Minggu lalu, kita sudah mendengar kisah tentang Yusuf yang berubah dari anak kesayangan menjadi budak karena saudara-saudaranya iri kepadanya. Favoritisme Yakub menimbulkan kebencian, perselisihan, dan kepahitan dalam diri anak-anaknya. Dan hal itu mendorong mereka untuk menjual Yusuf kepada orang Ismail, yang pada waktu itu sedang membawa budak baru ke Mesir. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan sebenarnya sedang mewujudkan rencananya untuk Yusuf. Mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf akan menjadi kenyataan, yaitu saudara-saudara Yusuf akan sujud kepadanya. Tapi sebelumnya, Yusuf harus menanggung banyak sekali kesulitan. Nah, teman-teman, tindakan penebusan Tuhan belum selesai. Tuhan juga sedang bekerja dalam hidup kita saat ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan kita, bahkan saat kita mengalami kesulitan. Nah, kita akan baca kisah Yusuf selanjutnya setelah ia dibawa ke Mesir di Kejadian 39 ayat 1-6 dan loncat di ayat 19-23 dan Kejadian 41 ayat 14-16. Perikopnya Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengelola raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kemudian, Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bersyukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Oke, jadi waktu itu Yusuf baru berusia 17 tahun saat ia mengalami hal tragis dalam hidupnya, yaitu dikhianati saudara-saudaranya dan dijual sebagai budak.
Nah, siapa nih di antara kalian yang umurnya 17 tahun? Mungkin kalian bisa bayangkan ya perasaan Yusuf seperti gimana gitu. Nah, dia dibawa ke Mesir jauh dari ayahnya tercinta. Dan mungkin kalian bisa bayangin di umur kalian yang masih sangat muda ini, kalian misalnya harus dibawa keluar kota atau keluar negeri yang jauh dari orang tua kalian yang kalian sayangi. Nah, Yusuf pun begitu, dia dibawa ke negeri yang asing, dia sendirian, dan harus jadi budak di sana. Mungkin Yusuf merasa kesepian, tetapi dia sebenarnya tidak pernah sendirian karena Allah selalu menyertainya. Tuhan menyertai Yusuf saat dia harus dibuang ke sumur, saat perjalanannya ke Mesir, dan bahkan saat di rumah Potifar. Saudara-saudaranya mungkin mengkhianati Yusuf, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan membuatnya sukses di Mesir. Semua yang dilakukan Yusuf berhasil dan dia dipercaya sebagai penanggung jawab atas semua yang dimiliki oleh Potifar. Nah, apakah kalian pernah merasakan kehadiran Allah di saat kalian mengalami kesepian mungkin atau kesulitan? Nah, kehidupan Yusuf tampaknya membaik ya. Tapi dunia Yusuf diputar balikan lagi. Alkitab menulis bahwa Yusuf bertubuh tegap dan tampan sehingga menarik perhatian istri majikannya. Istri Potifar berbicara dengan Yusuf hari demi hari, membujuknya untuk berselingkuh, tapi dia menolak. Suatu hari hanya ada istri Potifar dan Yusuf, dan dia menarik pakaian Yusuf dan menyuruhnya sekali lagi untuk tidur dengannya. Yusuf melepaskan diri dan lari darinya, tetapi ketika dia lari, pakaian Yusuf tertinggal di tangan istri Potifar. Istri Potifar memanggil budak lainnya, menunjukkan pakaian Yusuf kepada mereka, dan menuduh Yusuf menyerangnya. Kemudian, ketika Potifar pulang, istrinya menunjukkan pakaian itu dan menceritakan hal yang sama. Nah, gimana nih respon kalian? Kalau kalian itu dituduh melakukan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Nah, Yusuf berada jauh dari bangsanya, tetapi dia tidak jauh dari Allah bangsanya. Tidak diragukan lagi bahwa Yusuf tahu dan percaya akan janji Tuhan untuk kakek buyutnya si Abraham. Dia juga pasti tahu Ishak kakeknya dan Yakub ayahnya adalah anak dari perjanjian itu. Dia juga tahu bahwa janji itu akan berlanjut melalui salah satu dari 12 putra ayahnya. Dia tahu Tuhan sedang bekerja dan dia tahu dari cerita yang mungkin diceritakan Yakub kepadanya bahwa Tuhan sering bekerja dengan cara yang tidak biasa. Bayangin, Tuhan memberikan anak kepada yang tidak memiliki anak. Tuhan memilih yang lebih tua untuk melayani yang lebih muda. Allah tetap setia pada janjinya dan memberkati keluarga Yusuf, bahkan ketika mereka ragu dan tidak patuh kepada Tuhan. Nah, mengetahui hal-hal ini, Yusuf tidak goyah dalam imannya. Apa yang Yusuf telah alami dan apa yang akan terus dia tanggung adalah sulit memang. Tapi dia gak akan kebal juga dari rasa sakit karena pengkhianatan dan kesepian. Tapi satu hal, dia juga tahu bagaimana Tuhan telah berbaik hati kepada keluarganya di masa lalu. Dan dia menyaksikan kebaikan Tuhan yang terus-menerus kepada dirinya, bahkan sebagai budak yang jauhnya ratusan mil dari keluarganya. Yusuf melihat bahwa kesepian dan kesakitannya serta kehadiran dan berkat Tuhan tidak berdiri sendiri-sendiri. Tuhan menyertainya dan bekerja melalui dia bahkan dalam kegelapan saat itu. Seperti keputusan Potifar untuk menempatkan Yusuf sebagai kepala di rumahnya, kepala penjara pun menempatkan Yusuf atas segala sesuatu di penjara. Dan Tuhan membuat semua yang Yusuf lakukan berhasil. Harapan Yusuf kepada Tuhan tidak goyah. Bahkan saat keadaannya memburuk, harapannya kepada Tuhan tidak pudar. Yusuf tahu situasi yang dia hadapi tidak baik, tapi Tuhan selalu baik. Jadi dia terus melayani Tuhan dan menerima kebaikan Tuhan kepadanya dan memperluas kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah, keadaan Yusuf menjadi lebih sulit. Tapi imannya kepada Tuhan tampaknya tumbuh melalui setiap situasi yang sulit. Pada suatu waktu, kepala juru minuman dan kepala tukang roti membuat marah Firaun. Jadi, dia menjebloskan mereka berdua ke dalam penjara. Suatu malam, juru minuman dan tukang roti sama-sama bermimpi dan mimpi itu membuat mereka tertekan karena tidak ada satupun yang tahu apa arti mimpinya. Ketika Yusuf tiba di pagi hari untuk merawat mereka,
Mereka berbagi mimpi dengannya dan dia dapat menafsirkan keduanya. Mimpi juru minuman berarti dia akan dikembalikan ke pekerjaannya melayani Firaun dalam 3 hari. Sedangkan mimpi tukang roti itu tidak terlalu menyenangkan. Dia akan dieksekusi dalam 3 hari. Yusuf meminta juru minuman untuk mengingat dia ketika dia sudah kembali untuk melayani Firaun. Tetapi yang terjadi adalah kepala juru minuman itu lupa tentang Yusuf. Bayangkan, bagaimana perasaan kalian berada di posisi Yusuf? 2 tahun berlalu, kemudian suatu malam Firaun sendiri bermimpi. Tapi tidak ada yang bisa menafsirkannya. Akhirnya, juru minuman mengingat Yusuf. Juru minuman berbagi cerita tentang Yusuf kepada Firaun, dan respon Yusuf kepada Firaun ketika Firaun menanyakan mimpinya adalah, dia berkata, "Saya tidak bisa." Bayangkan, kekecewaan dan amarah yang mungkin membanjiri wajah Firaun. Tapi kemudian Yusuf menjelaskan, "Saya tidak bisa, tapi Tuhan bisa." Nah, respon Yusuf menunjukkan bagaimana Yusuf terus mengenali kehadiran dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Juru minuman telah melupakan Yusuf, tetapi Tuhan tidak pernah melupakannya. Tuhan menafsirkan mimpi Firaun melalui Yusuf. Kelaparan akan menimpa negeri itu dalam 7 tahun, dan Yusuf menasihati Firaun untuk menunjuk seseorang untuk mengawasi proses penyimpanan makanan selama 7 tahun kelimpahan, yang mengarah ke 7 tahun kelaparan. Firaun setuju dengan rencana tersebut, dan dalam tindakan penebusan Tuhan untuk membalikan keadaan Yusuf, Tuhan menunjuk Yusuf sebagai orang yang mengawasi proses tersebut. Firaun menjadikan Yusuf orang terkuat kedua di Mesir. Perjalanan Yusuf mungkin sudah selesai. Yusuf tidak mencuri kemuliaan Tuhan dan mencari pujian untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, teman-teman, momen ini bukanlah tentang Yusuf, tetapi tentang Tuhan. Yusuf dikasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan, tidak peduli dia berada di dalam sumur ataupun istana, di rantai ataupun di kursi, di hadapan istri atau sipir Potifar, berjalan sebagai budak atau berkuda sebagai penguasa kedua di Mesir, di penjara atau di hadapan raja. Demikian juga kita orang percaya, kita harus berdiri teguh di atas firman Tuhan dan selalu mencari kemuliaannya. Teman-teman, perhatikan, kita punya keuntungan yang tidak dimiliki oleh Yusuf. Kita telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan mengetahui akhir dari cerita ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Akibatnya, kita perlu tunduk pada rencana Tuhan, bahkan ketika kita tidak dapat memahami atau melihatnya. Kita perlu percaya pada Tuhan, bahkan ketika keadaannya sulit untuk percaya. Yusuf tidak hanya berbuah dalam pekerjaannya, dia juga berbuah dalam kehidupan keluarganya. Dia menikahi seorang wanita bernama Asenat dan dia mendapatkan 2 putra. Putra pertama bernama Manasya yang pada dasarnya berarti dibuat untuk melupakan. Tuhan telah membuat Yusuf untuk melupakan kesulitan yang telah dia tanggung di tangan keluarganya. Anak kedua bernama Efraim yang pada dasarnya berarti menghasilkan buah. Tuhan membuat Yusuf berbuah melalui penderitaannya. Jadi, Tuhan tidak hanya membawa Yusuf melalui kesulitannya, tetapi Tuhan menghasilkan sesuatu dalam diri Yusuf melalui penderitaannya yang tidak akan terjadi jika ia tidak mengalami penderitaan. Teman-teman, kehidupan Yusuf adalah bayangan tentang Yesus. Yesus akan dikhianati, akan diserahkan, akan dilucuti jubahnya, dan dihukum mati secara tidak adil. Tapi penolakan dan penghinaan Yesus adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan Israel dan dunia. Mungkin Yesus merasa seperti ditinggalkan oleh Allah Bapa. Tangisannya kepada Bapa mungkin tidak terjawab. Tetapi ketika kuburan dibuka pada hari Minggu pagi, jelas Yesus tidak sendiri. Tuhan membuktikan bahwa Yesus adalah anaknya. Kita melihat sekilas rencana ini dalam kehidupan Yusuf. Yesus menderita. Sepertinya dia ditinggalkan.
Tetapi Tuhan menyertainya dan menyelesaikan rencana baiknya. Yusuf berhasil dalam penawanan dan penghinaannya akhirnya mengarah pada kemuliaan Allah untuk memberkati Israel dan semua bangsa. Mungkin kita sering menganggap bahwa Tuhan hanya ada di saat yang baik saja dan pergi di saat yang buruk. Tapi kita perlu ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Memang kadang sulit untuk melihat apa yang Tuhan lakukan pada kita. Kadang kita perlu mundur selangkah dan melihat gambaran yang lebih besar untuk melihat tangan Tuhan. Jika saudara-saudara Yusuf tidak menangkapnya, mereka tidak akan melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Dan jika mereka tidak melemparkan dia ke dalam sumur, mereka tidak akan menarik dia keluar dari sumur itu untuk dijual kepada orang Ismail. Dan jika dia tidak dijual kepada orang Ismail, dia tidak akan berhasil sampai ke rumah Potifar dan seterusnya sampai dia mengenal Firaun. Mungkin waktu itu sulit bagi Yusuf untuk melihat Tuhan bekerja dalam setiap rangkaian peristiwa ini. Tapi Tuhan bekerja untuk menyelamatkan nyawa tidak hanya orang Mesir, tetapi juga saudara-saudara Yusuf. Dan melalui salah satu dari mereka, Mesias masa depan yang dijanjikan akan lahir, yaitu Yesus Kristus. Kita sebagai orang-orang percaya tahu bahwa Tuhan tidak berjanji untuk membuat kita kaya raya atau terkenal. Dan Dia pun tidak berjanji bahwa kita akan selalu sehat dan bahagia. Dia tidak berjanji untuk menghindarkan kita dari kesulitan dan kesukaran. Dan kita tahu, mengikuti Tuhan mungkin mendatangkan kemalangan dan kesengsaraan bagi kita. Tetapi kita juga tahu bahwa Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita sendirian. Mungkin kita merasa ditinggalkan atau bahkan sepertinya sendirian, tapi Alkitab memberitahu kita bahwa tidak peduli apa yang mungkin terjadi setiap hari dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan hadir bersama kita. Tuhan memberkati kita dan memberkati orang lain melalui hidup kita. Meskipun Yusuf setia kepada Tuhan, dia tidak mendapatkan kebaikan itu karena dia setia. Karena kita semua nggak ada yang layak untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Itu semua hanya oleh kasih karunia dan belas kasihan Tuhan kepada kita. Dan kita dipanggil untuk hidup dengan rasa syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan cuma-cuma saat kita berusaha untuk setia kepadanya dan firman-Nya dalam situasi apapun. Karena Tuhan memberikan kebaikan kepada kita, bahkan ketika situasi kita sulit sekalipun. Kita perlu merespon dengan menunjukkan kebaikan kepada satu sama lain, bahkan kepada mereka yang bersalah mungkin kepada kita. Dan kita sadar bahwa kita tidak akan bisa melakukan ini sendiri. Kita butuh Roh Kudus, teman-teman, untuk bekerja di dalam hati kita agar kita dapat mengasihi orang lain. Dan melalui itu semua, nama Tuhan dipermuliakan. Soli Deo Gloria. Teman-teman, mari kita pejamkan mata, kita mau renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang mungkin saat ini tidak kita sadari. Mungkin saat ini kita terlalu fokus terhadap hal-hal yang membuat kita merasa kesusahan, kesulitan. Tetapi mari teman-teman, kita pandang Yesus. Dia yang telah melakukan mujizat yang terbesar dalam hidup kita, yaitu mati bagi kita, menebus kita, sehingga kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Teman-teman, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, Tuhan, atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menebus kami, Tuhan. Kami gak ada yang layak, Tuhan, untuk menerima kebaikan-Mu, Tuhan. Tapi kami mengucap syukur, Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang besar bagi kami, Tuhan. Engkau mau menebus kami dan menyelamatkan kami, Tuhan. Saat ini, Tuhan, biarlah kami boleh merespon kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Biarlah dalam setiap hidup kami, Tuhan,
apapun yang kami alami Tuhan, kami boleh melihat Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Dan biarlah apapun yang sudah Engkau percayakan bagi kami Tuhan, boleh kami pakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan khotbah dari awal sampai akhir. Aku berdoa supaya kita terus diingatkan oleh Injil, dan biarlah apapun yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagi teman-teman, mungkin ada yang mengalami pergumulan, dan kalian butuh untuk ditopang dalam doa, kami siap untuk mendukung kalian dalam doa. Kalian bisa scan QR code yang ada di layar atau klik link yang tersedia, dan kalian memberitahu permohonan doa kalian. Nah, dan juga kalian jangan lupa untuk selalu membaca daily devotional yang dikirimkan setiap hari, dan juga mengikuti care group. Oke teman-teman, terima kasih, happy Sunday, dan God bless you.